Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah Krisna Jaya dari kelas Penjas 2E dengan NPM 1921911195. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ilmu gizi, dan di sini juga saya akan memaparkan materi zat gizi makro. Yang pertama, zat gizi makro itu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan juga protein. Karbohidrat terdiri dari susunan kimia, manfaat karbohidrat, sumber karbohidrat, kebutuhan karbohidrat, dan kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Susunan kimianya itu atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Berdasarkan susunan kimianya, karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida atau gula sederhana, disakarida atau gula ganda, polisakarida, karbohidrat kompleks. Yang kedua, manfaat karbohidrat. Manfaat karbohidrat sendiri di dalam tubuh antaranya yang pertama, sumber energi utama. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Yang kedua, cadangan sumber energi bagi tubuh. Yang ketiga, memberi rasa kenyang. Keempat, memberi rasa manis pada makanan. Yang kelima, penghemat protein. Keenam, pengatur metabolisme lemak. Dan ketujuh, yang terakhir, membantu pengeluaran fases. Dan yang ketiga, sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat yaitu antara lain jagung, roti, nasi, kue, umbi, kentang. Yang keempat, kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat itu proporsi makanan sehat berimbang terdiri atas 60-65% karbohidrat dari total kebutuhan atau keluaran energi per hari. Misalkan seseorang dalam sehari memerlukan 3000 kalori, maka kebutuhan karbohidrat 1800-1950 kalori. Kebutuhan karbohidrat orang dewasa dengan aktivitas sedang memerlukan rata-rata 8-12 gram karbohidrat per hari. Kebutuhan minimal setiap orang adalah 50-100 gram per hari untuk mencegah ketosis. Kebutuhan karbohidrat pekerja berat termasuk olahragawan yang melakukan latihan berat bisa mencapai 9-10 gram kilo karbohidrat per hari atau kira-kira 70% dari kebutuhan energi. Yang kelima, kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Kekurangan karbohidrat akan mengakibatkan penyakit kekurangan energi dan protein. Pada dasarnya, susunan hidangan yang tak seimbang. Umumnya penyakit ini diderita balita atau anak yang sedang tumbuh serta ibu hamil. Defisiensi energi yang menonjol dikenal dengan marasmus, bila gejala defisiensi protein yang dominan disebut kwashiorkor. Gambaran umum yang sering terjadi merupakan gejala campuran disebut marasmus kwashiorkor. Kelebihan karbohidrat akan mengakibatkan kelebihan berat badan dan obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi energi dengan kebutuhannya. Yang kedua, B. Lemak. Lemak adalah garam yang terbentuk dari penyatuan asam lemak dengan alkohol organik yang disebut gliserol atau gliserin. Lemak yang dapat mencair dalam temperatur biasa disebut minyak, sedangkan dalam bentuk padat disebut lemak atau gaji. Yang pertama, susunan kimia lemak seperti halnya karbohidrat yang tersusun dari antas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi pola penataan dan proporsinya berbeda. Yang kedua, manfaat lemak. Manfaat lemak antara lainnya sumber energi, melarutkan vitamin, memperlama rasa kenyang, perlindungan organ tubuh, memelihara suhu tubuh sebagai pelumas. Yang terakhir, memberi rasa kelezatan.
Sumber lemak diperoleh dari makanan hewani dan tumbuhan. Yang pertama berasal dari tumbuh-tumbuhan, nabati, buah, biji kemiri, zaitun, kelapa, dan jagung. Yang kedua berasal dari hewan atau hewani, mentega, susu, keju, kuning telur. Dan yang keempat, kebutuhan lemak. Proporsi makanan sehat berimbang terdiri atas 20% lemak. Dari total kebutuhan atau keluaran energi per hari, misal seseorang dalam sehari memerlukan 3000 kalori, maka kebutuhan lemak 600 kalori. Dan yang kelima, kekurangan dan kelebihan lemak. Kekurangan dari lemak bisa terjadi saat kelaparan, gangguan penyerapan, dan kelebihan lemak akan mengakibatkan obesitas. Yang terakhir, protein. Protein disebut juga zat putih telur karena protein pertama kali ditemukan pada putih telur. Protein merupakan bahan utama pembentuk sel tumbuhan, hewan, dan manusia. Kurang lebih 3/4 zat pada tubuh adalah protein. Oleh karena itulah protein disebut sebagai zat pembangun. Manfaat protein yaitu membangun sel tubuh, mengganti sel tubuh, membuat air susu, enzim, dan hormon, membuat protein darah, menjaga keseimbangan asam basa cairan tubuh, pemberi kalori. Protein dapat menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas terutama dalam keadaan memaksa. Misalnya kelaparan, 1 gram protein menghasilkan energi 4 kalori. Sumber protein ada 2, yaitu sumber protein hewani, terdiri dari telur, susu, daging, lalu sapi, kambing, unggas, ikan, dan kerang. Sumber protein nabati yaitu kacang, kedelai, dan hasilnya seperti tempe atau tahu. Kebutuhan protein. Proporsi makanan sehat berimbang terdiri atas 15-20% protein dari total kebutuhan atau keluaran energi per hari. Misalnya seseorang dalam sehari memerlukan 3000 kalori, maka kebutuhan protein 400-600 kalori. Kekurangan dan kelebihan protein. Kekurangan kalori protein atau protein energi, malnutrition, yaitu kekurangan protein dan sering pula kekurangan energi. Kekurangan protein banyak terjadi pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Kekurangan protein murni pada stadium berat menyebabkan kwashiorkor pada balita. Kekurangan protein sering ditemukan secara bersamaan dengan kekurangan energi yang menyebabkan kondisi yang dinamakan marasmus. Makanan yang tinggi protein biasanya tinggi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.